itu Sa'id bin Abi Burdah ya sama Abdullah bin Ubaid dokter kan mendefinisikan bahwa hikmah itu kan sesuatu yang hilang. Nah, apa namanya yang menjadi pertanyaan itu, apakah hikmah itu sebelumnya ada sehingga menghilang gitu, atau memang sesuatu yang patut dicari gitu, oleh setiap orang gitu kan, terlebih umat Islam karena itu berkaitan dengan keislaman gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada lagi agak ramai nih Pak Dokter terkait dengan siapa Mama Gufron ya. Mungkin sudah kan bahasa ya, gimana? Bahasa apa nama Suryani ya, itu Suryani berkaitan dengan kalamullah yang disampaikan Jibril kepada Nabi Adam. Saya juga apa namanya yang diperbincangkan itu banyak hal gitu ya. Kemarin yang lagi ramai itu berkaitan dengan malaikat Munkar Nakir. Cuman yang menjadi pertanyaan itu gini, beberapa waktu yang lalu sempat ada teman bertanya terkait dengan dua kaum yang tadi Pak Dokter sampaikan, orang yang memahami secara tekstual tentang Al-Quran, yang kedua kontekstual. Nah, ada satu kondisi, waktu itu teman saya diajak diskusi dengan orang Nasrani yang apa menafsirkan Al-Quran secara tekstual. Dan itu ada beberapa orang yang sudah terhasut bahwa pemahaman terhadap Al-Quran itu harus sesuai dengan Al-Qurannya, sehingga beberapa orang itu tidak melaksanakan sholat, gitu ya, karena tidak disandingkan dengan as-sunnah gitu kan, sendiri. Nah, bagaimana pendapat atau pandangan Pak Dokter gitu ya, karena ini menjadi kebuat saya gitu, menjadi masalah yang serius terkait dengan pemahaman yang tadi. Jadi itu dua pertanyaan saya. Yang pertama tentang kehilangan sesuatu itu, yang kedua tentang pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap Al-Quran. Hadapan Pak Dokter. Oke, ya, tenang, kita bisa diskusi ya banyak ya. Terima kasih Pak Dian ya. Menarik nih. Yang pertama itu adalah al-ilmu dolatul mu'min. Ya, dalam riwayat sebelumnya itu ada dikatakan al-hikmatu dolatul mu'min. Ini kenapa saya mencantumkan yang asar saja, karena banyak sekali riwayatnya, jadi riwayat hadisnya itu sangat banyak sekali, cuman memang ada beberapa pendapat para ulama, ya, terutama ahli hadis yang menunjukkan ada beberapa ilat dari riwayat-riwayat tersebut, ya. Nah, ini perlu dijelaskan. Jadi hadisnya kalau secara sanad itu dia doif, ya, atau lemah gitu ya, tetapi secara makna itu benar. Itu benar gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi ada dua disiplin ilmu yang berbeda. Disiplin pertama adalah ilmu mustalahul hadis, ya, takhrij hadis, bahwa sanadnya itu lemah gitu ya, tapi secara makna ya itu benar maknanya, sehingga kemudian ada beberapa riwayat tabi'in itu yang biasa digunakan. Itu yang pertama tuh ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan dolmi, apakah ini hilang gitu ya. Nah ya, jadi sebenarnya maknanya itu bukan sebelumnya itu juga maknanya bukan tekstual, artinya itu tadinya ada kemudian hilang gitu, bukan ya. Yang dalam pemahaman saya itu bukan seperti itu. Jadi bukan kayak kita punya uang kemudian tiba-tiba hilang. Kalau hilang itu berarti punya kita gitu ya, bukan ya. Tapi di situ maksudnya itu adalah merujuk. Nah, ini berarti dia maknanya adalah kontekstual atau majasi ya. Jadi maknanya adalah bahwa segala bentuk hikmah dan juga ilmu ya, yang ketika itu memang membawa kepada kemaslahatan kebaikan, maka itu boleh digunakan, dimanfaatkan ya oleh umat muslim, oleh umat mukmin. Nah, itu pemahamannya. Nanti kalau pemahamannya lain, berarti kalau umpamanya al-ilmu misalnya itu ya, al-ilmu dolatul mu'min ya, wa man wajadaha fakhudhuha. Ya berarti oh ini ada ilmu nih di istilahnya itu di artikel, di buku atau apa, udah kita ambil aja gitu tanpa ngomong-ngomong. Bukan seperti itu juga, bukan ya. Jadi pemahamannya bukan seperti itu, tapi lebih kepada bahwa setiap ada kebaikan, setiap ada kebajikan ya, ilmu, pemahaman ataupun hikmah yang memang selaras atau sesuai dengan nilai-nilai syariah, nilai-nilai Islam, maka ambillah ya kan ya.
maka ambillah. Karena apa? Antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum, ya, dalam masalah teknologi, dalam masalah keduniaan lainnya gitu ya, dalam masalah mungkin pembelajaran, metodologi dan sebagainya, itu diambil. Termasuk juga dalam masalah misalnya adab gitu ya, dalam masalah adab, dalam masalah akhlak gitu ya, misalnya menghormati orang tua, kemudian tetangga dan sebagainya. Misalnya ada orang bilang katanya di Jepang nih katanya itu bagus disiplinnya Islami gitu ya. Kan saya selalu menyebutnya bukan Islami, tetapi itu adalah dolatul mukmin ya. Kita ambil yang baiknya, tapi tidak semua juga. Kenapa? Kalau di Jepang juga yang paling banyak, negara yang paling banyak bunuh dirinya gitu kan ya. Walaupun punya etika, tapi etikanya itu istilahnya itu sampai malu, misalnya korupsi kemudian bunuh diri, ya nggak boleh juga sih gitu kan. Dolatul mukmin itu adalah sesuatu yang memang itu adalah kebenaran yang kemudian kita ambil, kita manfaatkan, kita gunakan ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mendukung gitu ya, maka itu kemudian ya sangat dianjurkan di dalam Islam. Misalnya juga yang paling banyak itu dalam kajian hukum Islam itu adalah kebiasaan ya, adat kebiasaan ya, al-urf ya, makanya ada al-adah muhakkamah, artinya kebiasaan di masyarakat yang itu baik gitu ya, lanjutkan, kan muhafadzatu alal qadim gitu kan ya. Jadi kalau yang baik ya, yang baru juga, yang memang itu juga sesuatu yang baik ya, ya laksanakan, ambil, itu milik kaum mukminin gitu. Jadi bukan berarti sesuatu yang hilang gitu ya. Nah, itu yang pertama tuh ya. Jadi maknanya adalah bahwa segala sesuatu yang di sana ada kemaslahatan, ada kebaikan, maka itu adalah ya milik dari kaum muslimin ya. Kenapa? Karena di Islam sebenarnya ada mungkin, tapi nggak semuanya orang tuh mungkin mempelajarinya. Nah, gitu ya, tadi misalnya di Jepang etos kerjanya, ya di negara-negara lain juga etos kerjanya ya, misalnya yang on time, tepat waktu misalnya gitu kan ya. Tepat waktu ya sebenarnya bukan cuma Jepang gitu ya, bukan cuma Eropa, Islam juga memang harus tepat waktu gitu, dan dicontohkan oleh Nabi gitu kan ya, sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi nah itu yang kadang kita juga karena melihat negara maju berkembang gitu ya, negara maju apa teknologi dan sebagainya, seolah itu kita mudah terpukau gitu ya. Tidak seperti itu ya. Ya kalau mereka ada baiknya ya kita ambil, yang tidak baik ya tidak kita ambil. Misalnya nih kemarin saya lihat ada satu podcast dari orang Bali ya, orang Bali, dia orang Hindu gitu ya, tapi ketika dia bicara tentang misalnya narkoba ya nggak boleh, kemudian hal-hal sifatnya yang merusak masyarakat ya nggak boleh gitu. Termasuk mereka sekarang, kalau zaman dulu Bali itu kan pakainya terbuka, sekarang menurut mereka ya zamannya udah berubah, sekarang kita ya tertutup, walaupun ya tertutup pakai kebaya gitu misalnya gitu ya. Nah jadi ada hal ya itu memang ya bagus menutup gitu kan ya. Kemudian tadi mereka perang terhadap narkoba misalnya ya juga sama gitu kan ya. Kemudian terhadap lingkungan juga ya, artinya itu tidak boleh merusak lingkungan ya, Islam juga memang udah begitu gitu ya. Kita ambillah yang baiknya gitu, yang buruknya kita hilangkan. Itu Pak Dian ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pemahaman ya, pemahaman yang sifatnya tekstual dan konteks. Jadi yang tepat itu adalah memang dalam memahami nas, baik itu dalam Al-Quran dan hadis, itu ya memang harus adil, harus dengan hikmah, berarti gitu ya, harus dengan hikmah. Artinya apa? Ketika teks itu memang sifatnya tekstual, ya kita secara tekstual ya, tapi kemudian ketika ternyata maknanya yang benar itu adalah kontekstual, ya berarti kontekstual ya, bukan makna sebenarnya gitu kan ya. Ya misalnya banyak sekali gitu, misalnya terkait dengan apa ya, misalnya terkait dengan ibadah, terkait dengan akidah, terkait dengan apa muamalah gitu ya. Misalnya nih apalagi nanti kalau tentang akidah cukup banyak sekali tuh ayat-ayat yang majasi gitu kan ya. Misalnya tadi ya yadullahu fawqa aydihim ya, kemudian juga wa huwa ma'akum aina makanu aina makuntum. Itu kan ayatnya sifatnya itu dia perlu diterjemahkan, termasuk juga misalnya kalau kemudian dia hanya di teks saja, kemudian apalagi tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an tadi, misalnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kan
ketika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, hikmah itu di situ apa tuh? Jadi ternyata maknanya itu banyak, nggak cuma satu, gitu ya. Nah itu cukup banyak sekali ya, cukup banyak sekali, sehingga dalam memahami nas itu memang harus betul-betul bisa. Nah dalam konteks mata kuliah kita sebenarnya hikmah itu sebenarnya lebih kepada memang kalau saya memahami sesuatu yang tersirat dari apa yang tersurat gitu ya. Jadi misalnya nih, kenapa sih contohnya biasa agak-agak ekstrim nih. Kenapa sih orang yang tadi itu membunuh harus dibunuh lagi? Kenapa sih orang yang mencuri itu harus dipotong tangannya? Kesannya gitu ya, kesannya kasar. Atau mungkin menikah, kenapa sih menikah itu harus istilahnya itu rukun dan syaratnya itu terpenuhi? Ya, kemudian kenapa sih misalnya Nabi itu beliau itu selalu berwasiat umuka. Nah, itu kan kenapa sih harus menghormati ibu gitu ya? Itu secara umum ya ibu gitu ya. Tapi nanti kalau ada satu dua ibu juga yang durhaka juga gitu ya, ya itu beda lagi gitu ya. Tapi menghormati ibu itu ya jelas ibu. Nah itu salah satu dari hikmah. Jadi nanti ada istilah lainnya itu kalau dalam kajian itu ada hikmat tasri. Hikmatul tasri. Jadi rahasia-rahasia yang ada di dalam syariat. Pertanyaannya kalau di kita ya, kenapa sih kita harus kuliah? Kenapa sih kita harus belajar? Gitu kan ya. Kan itu pasti ada yang pragmatis, ada yang idealis gitu kan ya, beda-beda tuh ya. Nah kemudian tadi kalau ada kaitan dengan dia hanya Al-Quran saja, kemudian juga menolak hadis, itu masuk ke ingkarus sunnah gitu ya. Nah itu biasanya juga memang pemahaman yang itu dia bukan hanya tekstual sih, biasanya dia ya tadi sepotong-sepotong, berarti tadi tatan hatam eta ngaos nak teh gitu ya. Ngajinya belum hatam gitu ya, sehingga kemudian dia mengambil hanya satu ayat gitu, satu misalnya banyak ya, kalau saya di ekonomi ya misalnya tentang riba gitu ya, dikatakan tuh la ta'kulu riba ad'afa mudha'afah, jangan kalian itu memakan riba yang berlipat ganda. Oh berarti di sini cuman yang berlipat ganda doang dong, kalau dikit cuman 0,01% boleh. Ya enggak gitu kan ya. Kenapa? Karena ada ayat yang lainnya, wa halallahul bai' wa harrama riba gitu kan ya. Kemudian juga mungkin nanti ada kata-kata juga misalnya waris. Kalau saya dihukumi sama banyaknya nih, yusikumullahu fi auladikum ya. Berwasiat tuh apa Allah Subhanahu wa taala hendaknya orang itu berwasiat ya kepada anak-anaknya. Nah, tapi wasiat warisin, tidak ada wasiat waris. Jadi ahli waris itu nggak usah boleh kasih wasiat itu. Wasiat maksudnya wasiat harta. Kenapa? Karena dia sudah ada bagiannya. Jadi asal udah ada bagiannya nggak usah diwasiatin juga. Justru kalau udah diwasiat malah nanti jadinya nggak adil. Berarti hukum Allahnya tidak berjalan malah gitu. Jadi memahami hikmah rahasia-rahasia agama yang itu memang tidak semua orang itu bisa memahami. Ya, nanti dalam konteks ini bisa masuk juga ke dalam teori maqasid ya. Kalau dalam hukum itu namanya maqasid ya, maqasid syariah, maksud dan tujuan syariat ya, sampai itu dibahas detail ya, kenapa kita itu sholat gitu kan ya, banyak tuh. Coba saya mau tanya ke Ustaz Dian nih, kenapa kita itu sholat? Kalau jawabannya itu adalah kewajiban, ya benar gitu, tapi ada yang lainnya dalam Al-Quran, bukan hanya kewajiban. Apa nih kira-kira Ustaz Dian nih, kenapa kita itu sholat gitu? Jawabannya apa? Iya betul ya, kalau kewajiban udah pasti itu Pak Dokter. Iya betul, pasti itu. Ada dimensi lainnya harusnya kita gali. Kenapa? Bahkan secara teks saja itu sudah ada di dalam Al-Quran. Apa kira-kira nih? Kenapa harus sholat? Bisa mungkin menjadi, kan ada ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu ya, menjadi pelindung betul. Gitu ya buat kita gitu kan, ya, kita dan munkar gitu ya, kan itu betul. Jadi apa, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya, itu ya. Satu, atau wa aqimis sholata li dzikri ya, sholat untuk mengingat ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu banyak, itu sholat, puasa, zakat. Kenapa sih harus zakat gitu ya? Harta kita kok diambil gitu kan ya? Harta ini kan harta saya gitu. Kenapa sih harus dikasih ke mustahik, ke fakir miskin? Nah, jadi untuk mengetahui itu saya memahami itu sebagai hikmah di situ. Ya, sebagian besarnya di situ. Jadi memahami sesuatu atau bagian dari syariat yang kemudian ya tidak secara teks disebutkan.
Ya, tapi menurut apa? Ya logika akal itu kenapa kita bayar zakat? Ya karena untuk distribusi kekayaan, karena agar orang yang miskin juga bisa merasakan, bisa mendapatkan harta juga, kan jelas gitu. Termasuk juga sekarang yang kurban juga sama. Kenapa harus berkurban gitu ya? Mungkin kalau kalangan apa orang yang agama non-Muslim itu sapi dipotong gitu kan ya. Sapi dipotong ya, kambing dipotong kasihan gitu ya. Kadang ini logonya gambarnya apa iklan kurban gambarnya kambing lagi senyum misalnya gitu. Padahal kambingnya dipotong gitu ya. Tapi kan kalau dalam keyakinan kita itu ya kambingnya itu juga sebenarnya bahagia gitu ya. Kambing yang dipotong itu dia bahagia karena ya bisa menjadi apa tuh persembahan bahasa itu, jadi kurban ya, kurban kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, memang sudah takdirnya gitu kan ya. Jadi itu keyakinan yang termasuk keyakinan juga harus dipahami. Kenapa sih kita harus misalnya tadi yang lebih apa ya mendasar itu ya tentang agama biasanya. Itu dalam filsafat itu kenapa kita harus beragama? Ya kemudian itu kan ya kenapa kita harus beragama? Semuanya kalau misalnya kalau tidak ada agama gitu, tidak ada memiliki keyakinan, itu orang itu mudah sekali. Jangankan yang tidak punya, yang punya tipis aja gitu kan, yang tipis aja gitu kan ya. Iya kan? Ya kemarin itu aja yang siapa tuh, yang atlet yang bunuh diri kan ya, yang di Bandung itu tuh. Itu kan ya mungkin agama itu yang dia apa katanya diputus sama pacarnya gitu kan, kemudian dia apa jatuh kan, menjatuhkan diri kan, bunuh diri. Itu kan berarti ya dikatakan tipis gitu kan ya. Itu karena ya agama itu mungkin kurang berfungsi, apalagi kalau tidak ada, makanya tinggal stres ya, termasuk juga tadi di Jepang itu ya, jadi banyak yang bunuh diri. Ya belum lagi nanti kalau nggak bunuh diri kadang beberapa orang tuh ke narkoba gitu ya, obat-obatan lain. Nah, itu jadi ada hikmah kenapa harus beragama, dan memang itu ya didapatkannya melalui penalaran gitu ya, dan ya, orang dewasa biasanya makanya kalau anak kecil ya udah baca Al-Quran aja, kemudian sholat aja gitu kan ya. Nah, tadi misalnya juga muru auladakum bisolati fadribuhum apa bil asyar gitu misalnya kan ya. Kenapa 10 tahun? Nah, itu hikmah yang harus dicari. Nah, sama juga ini jadi lebih umum ya. Padahal ini baru sebagai ini enggak bukan 100% maknanya ya. Maksudnya makna hikmah itu adalah banyak, tetapi kemudian yang paling banyak itu adalah hikmah. Misalnya begini, siapa nih contohnya nih ya, misalnya ada seseorang misalnya suami istri misalnya gitu, kemudian pasangannya itu meninggal misalnya gitu ya, atau mungkin anak lah ya, saya kebetulan punya ponakan ya, punya paman itu meninggal, kemudian ada bibi, nah pas bibinya itu ngasuh anaknya itu usia 20 tahun meninggal juga. Oh, ya Allah. Nah, iya meninggal juga, jadi udah nggak punya siapa-siapa. Nah, ini sebenarnya gampang saja, kita tinggal lihat di surat Al-Kahfi. Kenapa kemudian Khidir itu membunuh seorang anak gulam itu kan? Oh iya. Betul. Kira-kira kenapa dia? Kenapa Khidir itu? Iya. Kenapa Khidir itu membunuh anak kecil itu yang nggak berdosa? Ya karena sebentar saya ingat kembali nih. Oh kita ganti yang lain juga. Anaknya itu durhaka itu kalau nggak salah ya. Iya betul, betul. Jadi kalau anak itu besar, justru akan menjadikan orang tuanya itu malah kufur gitu kan ya. Nah, gitu. Nah itu salah satu dari ilmu hikmah, tapi bukan ilmu. Jadi memang pemahaman terhadap ya teks gitu kan ya, pemahaman terhadap teks itu gitu yang harus betul-betul kita pahami. Nah, itu padiannya. Siap, ya. Tadi kalau ngomongnya yang ingkar sunnah itu sebenarnya perlu didetailkan, dia lebih banyak lagi sebenarnya itu, karena dia kajiannya itu cukup panjang. Tapi yang paling penting adalah hikmah, cara memahami. Jadi ada dua hal nih. Yang pertama, dia memahami secara tekstual, dan kedua secara kontekstual. Dan tentu saja yang sifat sikap adilnya itu adalah memang kita belajar lagi tentang ternyata ini memang maknanya itu tekstual, ini maknanya memang yaitu nggak bisa dirubah lagi. Misalnya tajri min tahtihal anhar,
ya udah itu gitu ya, tajzi min tahtihal anhar gitu ya. Jadi bukan cuman ya mungkin kalau kita bayangkan, walaupun kalau surga kan nggak bisa dibayangkan gitu ya, tapi ya pokoknya ada sungai, ada mengalir dan sebagainya gitu ya. Jadi itu pentingnya nanti kita belajar, karena ini adalah pendidikan untuk orang dewasa, sehingga nanti pesan saya ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca hadis gitu ya, maka kemudian kita pahami bukan hanya secara teksnya saja, tetapi juga secara kontekstual, bahkan kita bisa mengembangkan ide dari apa yang ada di situ. Jadi bukan tidak jadi hikmah itu kemudian tidak membatasi makna dari sebuah teks Al-Quran dan hadis itu pada yang ada saja, tetapi banyak sekali di dalamnya yang kita bisa gali, dan itu adalah tugas kita bersama. Nah, itu ya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas nih. Baik. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya.